Jadi apakah benar bahwa ada kaitan antara rasa malas kita dan emosi kita yang berlebihan dengan serangan guna-guna? Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Beberapa kali saya ditanya oleh mereka yang merasa ada yang salah dengan dirinya. Entah mengapa sekarang jadi gampang marah dan apa-apa bawaannya malas. Yang bersangkutan kemudian bertanya, apakah gampang marahnya ini merupakan pertanda bahwa dirinya diguna-guna? Jangan-jangan ada orang yang sengaja mengirimkan jin kepadanya. Karena pengaruh jin ini, dia jadi banyak melakukan tindakan yang mencelakai diri sendiri. Menurutnya, dulu dia termasuk orang yang sabar dan penyayang. Tapi sekarang jadi gampang tersinggung, mudah marah, sedikit-sedikit langsung emosian. Apakah mungkin ada jin yang sengaja dikirimkan supaya dia jadi gampang marah, dijauhi orang, dan akhirnya punya banyak musuh? Demikian halnya dengan rasa malas yang ia rasakan. Apakah rasa malasnya ini adalah hasil perbuatan jin yang dikirimkan seseorang supaya dirinya enggan bekerja? Kalau enggan bekerja, lama-lama usaha jadi sepi dan rezekinya pun seret. Jadi apakah benar bahwa ada kaitan antara rasa malas kita dan emosi kita yang berlebihan dengan serangan guna-guna? Di satu sisi, dipercaya bahwa kebanyakan orang yang mengalami gangguan jin atau serangan guna-guna memang menunjukkan gejala malas dan gampang marah. Makanya banyak yang meyakini bahwa munculnya rasa malas dan gampang marah adalah salah satu cirinya gangguan jin. Namun jin tidak selamanya bisa kita kambing hitamkan untuk semua persoalan dalam hidup kita. Sebab ciri ini bisa berlaku sebaliknya. Artinya apa? Artinya rasa malas kita dan kecenderungan kita untuk mudah marah justru itulah yang menyebabkan diri kita lebih rentan terhadap serangan guna-guna. Makanya, sebelum kita berpikir bahwa kemalasan ini adalah hasil kerjaan orang, marilah kita berupaya untuk menggerus kemalasan ini agar tidak dikerjai orang. Caranya bagaimana? Untuk menekan rasa malas, biasakanlah melakukan aktivitas fisik, termasuk berolahraga atau jalan-jalan santai. Beristirahatlah dengan cukup dan salurkan hobi Anda. Meskipun hobi itu umumnya dilakukan pada waktu luang, tapi menjalankan hobi bisa membantu mengurangi kemalasan. Demikian halnya bila kita merasa belakangan ini amarah kita gampang tersulut. Ada apa sedikit bawaannya ingin marah. Urusan sepele jadi masalah besar. Ketika emosi kita naik, cobalah menarik napas dalam-dalam. Perintahkanlah diri Anda untuk tenang dan duduklah di tempat yang sunyi dan tanpa gangguan. Saat sedang marah, upayakan agar hati-hati dalam berbicara. Jangan membuat keputusan atau opini apapun saat kepala Anda masih mendidih. Hiduplah udara segar dan hindari menyalahkan orang lain apapun yang terjadi. Lalu redakan amarah Anda dengan melontarkan gurauan untuk mencairkan suasana. Inilah yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk mengurangi rasa malas dan emosi berlebih yang hanya akan merugikan diri kita sendiri. Lalu bagaimana jika kondisi ini masih belum membaik juga? Masih sering merasa malas dan masih sering marah-marah. Itu tandanya Anda perlu diruat. Ruat artinya lepas. Diruat artinya dilepaskan, dibebaskan, atau dibersihkan dari energi negatif yang menyelubungi badan dan mengundang gangguan jin serta kesialan. Energi negatif ini memang bisa jadi merupakan kiriman orang yang kurang suka. Tapi bisa jadi juga terbentuk secara perlahan karena masa lalu atau perbuatan sia-sia. Jadi ini bukan soal lagi apakah Anda diguna-guna, tapi soal bagaimana kita bisa menghilangkan energi negatif yang membawa kesialan buat kita. Buang sial istilahnya. Cara paling mudah untuk membuang sial ini adalah dengan menggunakan garam pengeruat. Terlebih dulu, garamnya diritualkan sesuai nama dan tanggal lahir Anda. Setelah selesai diritualkan, akan dikirim ke alamat Anda. Bila sudah diterima nanti, campurkanlah ke dalam air, lalu gunakan airnya ini untuk mandi. Itulah caranya melakukan pembersihan diri atau ruatan jarak jauh. Bagi Anda yang tertarik, boleh segera hubungi nomor yang tertera di layar. Perkenalkan diri Anda,
dan sampaikan bahwa Anda ingin melakukan ruatan buang sial. Selanjutnya akan dibantu sebaik mungkin. Semoga setelah melakukan ruatan ini, energi negatif bisa dibersihkan secara tuntas dan kebiasaan-kebiasaan buruk bisa kita hilangkan demi kebaikan. Akhir kata, saya cukup sekian. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.